Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu mena dan jemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Beberapa pendapat mengenai manajemen menurut tokoh-tokoh ekonomi. Yang pertama, Manny Parker Polet mendefinisikan manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, menurut Lothar Gulick, manajemen adalah bidang yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian atau pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia atau man. Merupakan hal terpenting dalam kegiatan manajemen. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Oleh karena itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, money atau uang. Adalah bagian terpenting dalam kegiatan manajemen, karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, materials atau materi, atau juga bahan, merupakan salah satu faktor yang penting karena kualitas bisnis dapat dipenuhi oleh kualitas material yang dipilih. 4. Mesin atau mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin dan teknologi yang canggih, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. 5. Metode atau cara. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Yang keenam, ada market atau pasar. Unsur ini terbilang krusial, karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Tingkatan manajemen. 1. Manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak merupakan tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Pada manajemen puncak lebih banyak bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkatan lainnya. Contoh tingkat manajemen puncak adalah CEO dan presiden direksi atau presdir. 2. Manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Tugas manajemen menengah yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, terkadang juga karyawan operasional. Manajer tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis. Sebutan bagi manajer menengah adalah manajer departemen, kepala pengawas, dan lain-lain. Contohnya, kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi perusahaan. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama ini adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Manajer
Dalam tingkatan ini disebut sebagai kepala, pemimpin, mandor, penyelia, atau supervisor. Manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Contohnya, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga pembukuan dalam satu kantor yang besar. Fungsi manajemen. 1. Perencanaan (planning). Perencanaan merupakan dasar manajemen yang berguna untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dan tujuan yang akan dicapai. 2. Pengorganisasian (organizing). Pengorganisasian berarti kegiatan penentuan berbagai pekerjaan dan membuat ketentuan hubungan-hubungan. Berikut bentuk-bentuk organisasi dalam manajemen. A. Organisasi garis. B. Organisasi lini dan staf. C. Organisasi fungsional. D. Organisasi matriks. 3. Pergerakan (extuating). Pergerakan atau extuating merupakan satu fungsi manajemen yang bertugas untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Berikut adalah macam-macam gaya kepemimpinan. A. Otoriter. B. Demokratis. C. Kendali bebas. Dan yang keempat adalah pengawasan (controlling). Pengawasan merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara rencana-rencana yang telah dilakukan dengan pelaksanaannya. Bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan yang berencana dan terarah untuk mengubah input menjadi output dan melakukan penilaian terhadap output. Manajemen produksi hanya terdiri atas dua kegiatan, yaitu A. Perencanaan dalam sistem manajemen produksi. B. Pengendalian sistem produksi. 2. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan salah satu bidang ilmu manajemen yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Karena pemasaran merupakan kunci agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar. Dalam memasarkan produknya, sebuah perusahaan harus memperhatikan 4 unsur, yaitu A. Products, B. Price, C. Promotion, D. Pledge. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bidang manajemen yang membahas tentang sumber dana, pengolahan dana, dan pelaporan penggunaan dana. Manajemen keuangan mempunyai 3 komponen, yaitu A. Sumber dana, B. Penggunaan dana, C. Pelaporan penggunaan dana. 4. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia biasa disebut juga manajemen personalia, yang mengurusi masalah kepegawaian, termasuk pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Dan yang kelima adalah manajemen administrasi. Manajemen administrasi pada intinya bertugas untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pengambil keputusan dalam perusahaan. Peranan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. 1. Perencanaan. Dalam perencanaan terdapat penerimaan siswa baru, pengakuan hasil belajar awal, dan persiapan pembelajaran. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahap pembelajaran, dan pola pelaksanaan pembelajaran. 3. Evaluasi hasil belajar. Untuk menentukan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai instrumen dan teknik hingga diperoleh sebuah sistem pelaporan. 4. Evaluasi program. Evaluasi program merupakan proses pengukuran dan penilaian semua program yang berkenaan dengan
konteks lingkungan eksternal, input atau masukan, proses, output atau keluaran, dan hasil yang diperoleh.